Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyatiningsih, NIM 180103026 dari Program Studi Keperawatan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Depresi Remaja yang Memiliki Orang Tua Tunggal. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Ririn Isma Sundari, Eskepnes MKEP selaku penguji 1, Ibu Ita Apriliani, Eskepnes MKEP selaku penguji 2 dan pembimbing 1, Ibu Arni Nur Rahmawati, Eskepnes MKEP selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Baik, langsung saja. Untuk pokok bahasan yang pertama di sini ada adanya latar belakang orang tua tunggal karena perceraian dan kematian. Berdasarkan data United Nations Department of Economic and Social Affairs pada tahun 2014, di dunia kasus perceraian mencapai 5,7 juta. Kemudian pada tahun 2019 meningkat sebanyak 31.000 kasus. Tidak hanya di dunia, di Indonesia juga mengalami kasus perceraian sebanyak 6,4% kasus dari 72,9 juta rumah tangga pada tahun 2020. Kemudian di tahun yang sama, kasus perceraian ini tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya di Jawa Tengah yang menduduki peringkat pertama kasus perceraian tertinggi di wilayah Jawa dan Bali dengan jumlah kasus sebanyak 72.997. Kemudian kasus-kasus ini juga tersebar di wilayah kota atau kabupaten yang ada di Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Brebes, yang menduduki kasus tertinggi kedua setelah Kota Semarang sebanyak 4.555 kasus, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kemudian tidak hanya kasus cerai hidup, cerai mati juga menjadi penyebab adanya orang tua tunggal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, kasus cerai mati di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 6,15%. Kemudian meningkat menjadi 6,31% di tahun 2018. Selanjutnya di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2016 sebanyak 7,57% dan di tahun 2016 menjadi 7,74%. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa tingkat SMA yang ada di wilayah Brebes Selatan, didapatkan siswa-siswi dengan orang tua tunggal terbanyak berada di SMK Muhammadiyah Bumiayu dengan jumlah 125 yang terdiri dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Selanjutnya di sini latar belakang penyebab adanya orang tua tunggal, yakni karena perceraian dan kematian, menyebabkan depresi pada remaja. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur keluarga yang tidak utuh, menjadikan anak-anaknya diasuh oleh orang tua tunggal, yang dapat menyebabkan anak menjadi depresi. Kemudian dari dampak depresi remaja ini memunculkan dampak psikologis, emosional, dan sosial. Untuk dampak psikologis, seperti anak menjadi muram, sedih, merasa dirinya itu kurang kasih sayang. Kemudian untuk dampak emosionalnya, biasanya anak-anak dengan orang tua tunggal ini memiliki emosional yang negatif, kemudian emosional yang tinggi, serta untuk dampak sosialnya, anak-anak dengan orang tua tunggal biasanya menjadi menarik diri dari lingkungannya. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMK Muhammadiyah Bumiayu, didapatkan data dari hasil wawancara pada guru kelas dan guru BK, serta 3 orang siswa, didapatkan data siswa sering bolos, kemudian sulit diatur, mencari perhatian dengan melakukan hal positif maupun negatif. Hal positif seperti ikut organisasi atau ekstrakurikuler, dan hal negatif seperti membuat gaduh di kelas ketika pelajaran berlangsung. Kemudian ada juga yang berperilaku merokok dan pendiam atau pasif di kelas. Biasanya untuk yang pendiam ini cenderung dirasakan oleh siswa-siswi orang tua tunggal dengan perempuan, karena perempuan ini cenderung enggan terbuka. Berdasarkan tadi fenomena adanya orang tua tunggal,
yang mempengaruhi psikologis anak-anaknya menjadikan anak menjadi depresi remaja. Kemudian peneliti merumuskan masalah bagaimana gambaran depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal di SMK Muhammadiyah Bumiayu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini untuk tujuan umumnya mengetahui gambaran depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal di SMK Muhammadiyah Bumiayu, dan tujuan khusus untuk mengidentifikasi karakteristik remaja yang memiliki orang tua tunggal di SMK Muhammadiyah Bumiayu, mendeskripsikan tingkat depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal di SMK Muhammadiyah Bumiayu, serta mendeskripsikan gambaran depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal di SMK Muhammadiyah Bumiayu. Kemudian untuk manfaatnya di sini ada manfaat bagi responden. Untuk manfaat bagi responden sendiri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal di SMK Muhammadiyah Bumiayu. Kemudian bagi instansi sekolah, terutama instansi SMK Muhammadiyah Bumiayu tersendiri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi sehingga dari pihak sekolah dapat memantau atau memberi dukungan yang lebih pada siswa-siswi dengan orang tua tunggal. Kemudian bagi instansi Universitas Harapan Bangsa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai gambaran depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal. Selanjutnya bagi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber pengetahuan yang baru bagi peneliti sendiri dan juga menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Untuk keaslian penelitian di sini, penelitian ini murni hasil karya peneliti sendiri dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada 6 penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk selanjutnya di sini masuki bab 2 kajian teori. Untuk orang tua tunggal sendiri memiliki arti merupakan ayah atau ibu yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa bantuan pasangan. Kemudian penyebabnya bisa ada 2, karena perceraian dan kematian. Selanjutnya, untuk remaja merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Untuk tugas-tugas perkembangan pada remaja di sini ada, menurut Harlock, ada bisa menerima keadaan fisiknya, kemudian bisa menerima serta mengerti peran seks pada usia dewasa, kemudian bisa membangun relasi dengan baik, dapat menggapai kemandirian emosional, dapat menggapai kemandirian ekonomi, bisa membangun konsep dan keterampilan intelektual pada lingkungan masyarakatnya. Kemudian mengerti serta mengaplikasikan nilai-nilai pada orang dewasa, membangun perilaku tanggung jawab yang akan dihadapi pada usia dewasa, serta bersiap diri dalam menghadapi usia perkawinan, dan yang terakhir, mengerti serta menyiapkan macam-macam tanggung jawab dalam berkeluarga. Untuk fase-fase remaja, di sini menurut Nirwana 2011 terdapat 4 fase. Yang pertama ada masa prapubertas, di mana pada usia 12-13 tahun, usia ini remaja sedang mencari jati dirinya, keinginan tahunya lebih tinggi, dan mencoba hal-hal yang baru. Kemudian di usia 14-16 tahun, atau masa pubertas ini, biasanya remaja lebih cenderung labil atau suka berubah-ubah. Kemudian memasuki usia 17-18 tahun, masa akhir pubertas, dan yang terakhir, masa remaja adolescensi atau biasa di usia 19-21 tahun. Biasanya usia ini sudah terlihat jelas cita-cita, minat, dan bakatnya. Kemudian untuk faktor-faktor penyebab terjadinya masalah pada remaja menurut Nirwana 2011, di sini terdapat perubahan dari segi biologis atau psikologisnya. Kemudian yang kedua ada orang tua atau pengajar yang kurang siap dalam menghadapi permasalahan pada remaja sehingga mengakibatkan ketidaktahuannya saat memberikan pengetahuan yang benar dan tepat. Kemudian penggantian nutrisi yang mengakibatkan manage akan menjadi lebih dini dan meningkatnya usia nikah muda. Adanya perubahan yang baik pada sarana komunikasi dan transportasi, serta minimnya penggunaan sarana untuk menuangkan gejolak remaja, sehingga memerlukan adanya bakat dan minat yang bersifat positif menuju arah keterampilan perkembangan. Selanjutnya depresi. Di sini depresi merupakan gangguan alam perasaan, baik berupa sedih, muram, patah semangat, tidak bahagia, kemudian biasanya berkaitan dengan sesuatu
karena sesuatu kenyataan yang tidak sesuai keinginan. Kemudian penyebabnya di sini menurut ini 2019 ada dua, yakni karena faktor biologis dan faktor lingkungan. Untuk faktor biologis sendiri bisa karena keturunan dan karena senyawa kimia pada tubuh. Kemudian untuk faktor lingkungan bisa karena stresor kehidupan seperti konflik pada keluarga maupun peristiwa kehilangan. Untuk tanda dan gejalanya seperti kurang fokus, menurunnya harga diri dan kepercayaan diri, adanya rasa bersalah serta tidak berguna, pesimis, melakukan hal yang dapat membahayakan diri sendiri, pola tidur terganggu, serta nafsu makan menurun. Di sini kerangka teorinya ada remaja, kemudian faktor eksternal, stresor kehidupan atau konflik keluarga dan mengalami peristiwa kehilangan, seperti adanya orang tua tunggal karena perceraian dan kematian, menyebabkan depresi dengan indikator normal, ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Selanjutnya ada kerangka konsep. Di sini orang tua tunggal menyebabkan depresi remaja. Selanjutnya memasuki poin ketiga atau metode penelitian. Di sini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk populasinya mengambil siswa-siswa SMK Muhammadiyah Bumiayu kelas 10 dan kelas 11 yang berjumlah 60 siswa. Dengan teknik sampling, total sampling, maka sampelnya sama dengan seperti populasi, yakni 60 siswa. Untuk tempatnya berada di SMK Muhammadiyah Bumiayu, dan waktu pengambilan data dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022. Untuk jenis datanya di sini ada data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil kuesioner responden atau siswa, kemudian data sekunder dari data siswa yang berada di sekolah SMK Muhammadiyah Bumiayu. Untuk variabelnya merupakan variabel tunggal, yakni depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal. Di sini ada definisi operasional membahas mengenai karakteristik responden, yakni identitas, seperti nama, usia, jenis kelamin, agama, alamat, dan kelas. Kemudian penyebab orang tua tunggalnya dan orang tua tunggalnya. Untuk penyebab orang tua tunggalnya, di sini menggunakan kuesioner dengan hasil ukur perceraian ataupun kematian. Kemudian untuk orang tua tunggal, hasil ukurnya ayah atau ibu. Kemudian untuk variabelnya, depresi remaja milik orang tua tunggal merupakan suatu perubahan suasana hati atau gangguan alam perasaan yang terjadi pada remaja yang memiliki orang tua tunggal. Dengan cara ukur menghitung jumlah skor pada kuesioner yang terdiri dari 14 item pernyataan. Alat ukur menggunakan kuesioner depresi DAS dengan mengambil skala depresi saja. Untuk hasil ukurnya di sini ada normal, depresi ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Untuk normal dengan indikator penilaian 0 sampai 9, depresi ringan 10 sampai 13, depresi sedang 14 sampai 20, depresi parah 21 sampai 27, serta depresi sangat parah lebih dari 28. Untuk instrumen penelitiannya di sini menggunakan Questionnaire Depression Anxiety Stress Scale DAS 42, diambil skala depresi yang berjumlah 14 item pernyataan. Kuesioner ini sudah terbukti valid dengan koefisiensi skala 0,68 dan 0,65. Terbukti reliabilitas dengan hasil Cronbach alpha 0,9053. Untuk teknik pengumpulan datanya dimulai dari persiapan, yakni konsul judul pada kedua dosen pembimbing, kemudian mengumpulkan data-data baik dari prasurvei maupun tinjauan-tinjauan pustaka. Kemudian untuk pelaksanaannya, peneliti mengurus surat izin penelitian, kemudian pengambilan data, dan yang terakhir tahap akhir yakni mengolah data. Untuk pengolahan datanya di sini ada editing, coding, entry, cleaning, dan tabulating. Analisis data menggunakan analisis deskriptif sesuai dengan judulnya, gambaran depresi remaja yang memiliki orang tua tunggal, sehingga yang digunakan di sini menggunakan deskriptif, yakni untuk mendeskripsikan. Dan yang terakhir di sini ada etika penelitian. Peneliti mengambil prinsip manfaat, yakni bebas dari penderitaan, bebas dari eksploitasi atau resiko. Kemudian prinsip menghargai hak asasi manusia, yakni hak untuk ikut atau tidak, hak untuk mendapatkan jaminan perlakuan yang diberikan, serta informed consent. Kemudian yang terakhir ada prinsip keadilan, yakni hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, kemudian serta hak dijaga kerahasiaannya atau informasinya. Terima kasih. Baik,
Sekian presentasi seminar proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.